Halo sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Samuel adalah seorang pelayan Tuhan. Apa saudara? Seorang apa? Pelayan Tuhan. Dan Alkitab berkata dia itu ada di rumah Tuhan. Dan tidak tanggung-tanggung tidurnya di depan tabut perjanjian. Apa saudara? Tidurnya apa saudara? Di depan tabut perjanjian. Tanda kehadiran Tuhan, tanda Tuhan semesta alam ada di situ. Dan tidak tanggung-tanggung dia tidur di depan tabut perjanjian. Perlu sudah tahu bahwa orang Israel untuk menghadap Tuhan di Silo, di depan tabut perjanjian, itu 1 tahun sekali. Berapa saudara? 1 tahun sekali untuk menghadap Tuhan. Samuel tidak tanggung-tanggung. Setiap malam dia tidur di depan tabut perjanjian sampai ngiler dan ngeces. Betul? Di depan tabut perjanjian. Dan Alkitab berkata, Samuel dari kecil sudah mendengar firman Tuhan. Setiap hari dia mendengar khotbah Eli. Setiap hari mendengar khotbah para imam. Ibaratnya sebelum Imam Eli khotbah, sebelum pendeta khotbah, udah tahu bahannya. Betul? Tapi Alkitab berkata apa? Bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Apa saudara? Samuel belum, saudara? Samuel belum mengenal Tuhan. Pada suatu kali Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dia bangun dan dia lari dan dia berkata, Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Dia berkata pada Eli, bukan kepada Tuhan. Nah, suara Tuhan dikira suara setan atau suara lainnya. Betul? Betul? Langsung lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Lari lagi. Langsung berkata kepada Eli, apakah Bapak memanggil aku? Apa yang terjadi? Eli berkata, aku tidak memanggil engkau. Dan itu sampai 3 kali. Dan Eli berkata, nanti kalau dia berbicara lagi, katakan, bicaralah Tuhan, sebab hamba mendengar. Baru setelah itu, Tuhan mulai bicara pada Samuel. Saudara, dari situ kita melihat orang yang aktif ke gereja, orang yang pelayanan, orang yang sudah tahu Alkitab, belum tentu dia mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Perlu sudah tahu, ada waktunya kalau kita doa, itu seperti terhambat. Betul? Doanya kayak mantul balik lagi, sampai kita doa gini-gini, mantul-mantul. Betul? Nah, doa mantul. Nah, saudara, Daniel pada waktu berdoa, Tuhan mengutus Gabriel untuk memberikan wahyu akhir zaman. Tetapi di tengah jalan disabotase Lucifer. Dan apa yang terjadi? Gabriel minta tolong Mikael. Mikael datang mengkeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah, baru Gabriel menemui Daniel. Dan Mikael kembali ke surga. Artinya apa? Untuk kita mengalami alam surga, harus ada namanya perjuangan. Ada yang namanya peperangan. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa, sesungguhnya ada yang menghambat untuk kita merasakan hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Nah, sebelum saya bertobat, saya tahu alam gaib. Bahwa alam gaib itu disebut namanya bayangan bumi. Di mana alam roh itu berada, alam setan. Apa saudara? Sehingga pada waktu kita doa, itu untuk nembus itu susah sekali. Dan bagaimana cara untuk menembusnya? Sudah tahu. Pertama untuk menembusnya adalah pujian penyembahan. Apa saudara? Apa saudara? Pujian penyembahan. Membangun mezbah Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa itu turun untuk supaya alam gaib itu terpecah.
Artinya nanti ada lobangan gini. Karena alam itu seperti apa? Awan hitam. Supaya apa? Doa kita tembus. Nah. Dan yang kedua, bahasa roh. Makanya kunci untuk merasakan kekuatan Tuhan, untuk masuk alam surga, saudara harus mengalami baptisan Roh Kudus, baptisan api. Apa saudara? Jelas? Jelas? Baptisan apa saudara? Baptisan api. Baptisan roh. Nah, siapa yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh? Angkat tangan. Nah, gunakan itu, karena itu yang untuk menembus. Jelas? Jelas? Pak, kalau tidak ada karunia bahasa roh, bisa nembus enggak? Nembus, tapi sering mantul-mantul. Kadang nembus, kadang enggak, ngerti enggak? Tapi ingat, Tuhan itu kan Maha Tahu. Kenapa saya berkata demikian? Waktu saya sekolah Alkitab, sering saya mendengar orang katanya mendapat suara Tuhan. Alam surga itu di mana Tuhan berbicara pada kita. Memberitahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi? Waktu itu saya ingin merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Pertama yang saya lakukan adalah memuji, menyembah. Setiap hari memuji, menyembah. Karena apa saudara? Itu yang bisa merobohkan benteng setan. Allah bertahta di atas pujian. Amin. Amin. Allah bertahta di atas apa? Pujian. Dan yang kedua, saya setiap hari gunakan bahasa roh. Itu untuk menembus. Kenapa? Ini kan kayak awan hitam. Ingat, waktu doa, Tuhan mengutus Gabriel di tengah jalan di sabotase Lucifer. Mau diberkati terhambat. Jelas, saudara? Nah, kadang waktu Tuhan belum jawab, kita udah amin, selesai. Nah, jadi harus peka dulu. Jadi memuji, menyembah Tuhan dulu. Satu saya bahasa roh. Saya doa setiap hari 3 jam, 5 jam, 6 jam. Terus berdoa. Makanya untuk merasakan kuasa surga itu, sudah menembus pertahanan kegelapan itu. Kuasa setelah itu merasakan hadirat Tuhan di bumi seperti di. Nah, tiba-tiba ada suara. Daud, 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 Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena tempat saya sekolah Alkitab, sering banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, dia berdoa, Tuhan, ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Nah, tempat sekolah Alkitab itu, aduh, itu malaikat dan setan ada di situ semua. Makanya kalau doa makan, serahin saya. Pasti cepat, tepat, tangan belum sempat gini. Udah terlatih. Waktu saya sekolah Alkitab kan doa, Tuhan berkati makan, haleluya, haleluya, amin. Hilang semua. Nah. Sejak itulah saya kalau doa makan, cepet. Tuhan berkati, haleluya, di pas gini, amin. Nah. Udah terlatih. Karena apa? Waduh. Sekolah Alkitab duluan gitu. Ingat, belum tentu orang sekolah Alkitab, sekolah teologi mengalami alam surga. Alam surga itu adalah pertemuan antara manusia dengan Tuhan secara pribadi. Engkau harus mengalami level tertinggi itu. Dalam semua dimensi roh. Jelas? Jelas? Semua dimensi apa adalah? Roh. Nah, waktu itu saya berdoa, haleluya Yesus, lawat ya. Kalau engkau Tuhan, bicaralah, sebab aku mendengar. Tapi mata gini, jaga-jaga dikerjain. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tuhan, kalau ini berbicaralah.
Ingat. Pengalaman saya menembus yang pertama adalah saudara, memuji menyembah. Itu apa? Bahasa roh. Baptisan api. Sudah mengalami ini. Harus punya pengalaman pribadi ini, saudara. Semua haleluya, haleluya, bahasa roh. Dan waktu Tuhan bicara, Daud. Saya buka mata. Baru saya sadar bahwa itu asli. Tiba-tiba saya lihat atap itu hilang. Langsung dari surga terang. Baru saya merasakan di bumi seperti di surga. Damai luar biasa. Ingat, kalau saudara ingin mengalami alam surga, engkau harus mengalami awal untuk ketemu Tuhan dulu. Secara pribadi. Langsung saya doa, haleluya Yesus. Haleluya. Kalau engkau Tuhan bicara. Jelas sekali. Daud. Jutaan manusia menantimu untuk berkhotbah. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa khotbah. Semua alat musik bisa pegang, tapi tidak bisa main. Kedua, waktu tes berkhotbah, homiletik dan hermeneutik, tafsir Alkitab sama teknik berkhotbah. Guru sekolah Alkitab saya berkata, Daud, kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Nah, ingat. Jadi ingat, untuk mengalami alam surga, saudara harus menembus ini. Lewat apa? Pujian, penyembahan, dan kuncinya ada saudara? Bahasa roh, baptisan api. Tapi setiap pengalaman orang beda-beda. Ini pengalaman saya. Nah, saya sembah. Aku tidak bisa khotbah Tuhan. Nyanyi tidak bisa. Suara aja ancur-ancuran. Saya itu suara tuh ancur semua. Nah, kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Haleluya Yesus. Tuhan beritahu saya. Bangkitlah berdiri. Nah, disitulah saya merasakan kayak ada aliran luar biasa. Kayak aliran listrik. Tapi bukan ini, langsung gini. Itu kayak aliran cuma. Dan disitu merasakan damai luar biasa. Baru saya mengerti. Itulah alam di bumi seperti di surga. Itu damai luar biasa. Kenapa kita perlu alam surga? Karena kita akan tahu kehendak dan rencana Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, aku tidak bisa khotbah, tidak bisa nyanyi. Tuhan ngomong sama saya, aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh, tapi aku mencari orang yang mau kupakai. Saya ngomong sama Tuhan, daripada tidak ada yang make aku, pakailah. Ingat. Daripada tidak dipakai. Disitulah perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Ingat, Samuel mengalami perjumpaan pribadi itu. Setelah itu berlanjut terus. Saudara, kalau kita seorang ayah, pasti kita rindu ingin ketemu anak dan bicara sama anak. Betul? Betul? Saudara, demikian kerinduan Bapa, kerinduan Tuhan itu berbicara dan sayang pada saudara. Tetapi ada yang menghambat ini. Apa yang menghambat? Pertama dosa. Dan yang kedua adalah apa? Alam gaib. Maka engkau sudah perlu disucikan dengan darah Yesus. Dan engkau memuji menyembah Tuhan dan menembus benteng kegelapan itu, alam gaib itu dengan apa? Kuncinya bahasa roh. Dan apa yang terjadi? Di situ Tuhan bicara. Perjumpaan saya dengan Tuhan. Tuhan bicara.
Kau aku ajari khotbah. Di situ saya bangkit berdiri. Di situ saya merasakan tangan semua, kaki semua kayak aliran listrik. Langsung tangan gerak sendiri. Tapi sadar. Jadi kalau saudara mengalami alam surga, itu pikiran sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Itu namanya apa, Dara? Kesurupan. Itu perlu doa pelepasan. Nah, di situ saudara ada suatu kayak aliran itu. Dan apa yang terjadi? Padahal itu ada satu kekuatan yaitu damai luar biasa. Dan Tuhan bicara, jutaan manusia menantimu. Setelah itu posisi saya gimana? Bukan mata tertutup, mata terbuka. Langsung hilang. Jadi atap lagi, gelap lagi. Di situ saya baru merasakan. Dari awal itulah saya mulai bicara dengan Tuhan. Engkau harus memulainya dulu. Karena Tuhan sudah lebih dulu memulai. Engkau harus berusaha untuk menembus itu. Seperti Samuel, sekali dia mendengar suara Tuhan, sampai berlanjutan, sampai akhir hidupnya. Amin. Amin. Kenapa kita perlu alam surga? Karena Tuhan bisa bicara pada kita untuk memberitahu apa yang akan terjadi. Ingat, cari jodoh itu susah loh. Betul? Engkau perlu alam surga. Tahu enggak? Suatu kali saya doa sama Tuhan. Tuhan, siapakah jodohku? Ingat. Saya minta sama Tuhan, berikan yang terbaik. Karena jodoh itu ada 3. Di tangan Tuhan, di tangan manusia, dan di tangan polisi. Betul? Betul? Digerobyok suruh nikah. Betul? Betul? Ya doa. Saya pikir itu nanti istri saya itu orang ini. Kenapa saudara? Saya sebelum ketemu istri saya pernah kecelakaan dan hidup lagi. Mati hidup lagi. Saya ke surga. Di surga tidak ada orang mati. Di surga yang ada itu malaikat dan Tuhan. Nah, orang-orang mati dalam Tuhan itu di tempat lain. Namanya Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Sudah tahu bahwa alam surga itu, hari-hari yang akan terjadi, itu sudah ada di sana. Waktu saya kecelakaan, dor gitu dah. Saya dibawa ke sana. Saya tanya sama Tuhan, siapakah jodohku? Tuhan bicara apa? Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Bayangannya. Jadi dalam hidup ini, hari-hari yang akan terjadi, itu sudah ada di sana. Ngerti? Nah, saudara, kenapa kita perlu alam surga? Karena apa yang akan kita jalani, itu sudah ada gambaran di sana. Tuhan bicara sama saya, ini jodohmu. Saya lihat hanya rambut lurus, panjang. Mau lihat wajahnya ditutup. Yang rambut lurus kan banyak, betul? Nyari kan susah, betul? 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 Nah, Tuhan bicara. Ini anak kamu. Bayangkan, sebelum anak saya lahir, saya sudah melihat anak saya. Bahkan sebelum pacaran sama istri saya. Ada seorang anak perempuan gini. Dia ngeliatin saya terus gini.
Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Baru saya menyadari. Hari-hari yang akan terjadi, itu sudah ada di sana. Kelihatan. Itu seperti layar lebar. Kayak itu layar bioskop yang besar tuh, saudara. Itu besar sekali. Hari-hari anget tadi. Sap. Ganti-gantian itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah itu saya hidup lagi, saya pelayanan. Suatu kali saya KKR di Jogja. Waktu saya KKR di Jogja, Tuhan bicara. Ini orangnya. Langsung dek. Ketemu dia, omong-omong sebentar. Tidak sampai 1 tahun menikah. Balik modal. Ingat, pacaran lama-lama banyak tidak jadinya. Betul? Betul? Makanya sudah perlu alam surga. Supaya modalnya tidak habis. Betul? Langsung ketemu, langsung nikah. Udah. Dan apa yang terjadi? Saya punya anak pertama. Jadi saudara harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ingat, pertama sudah apa? Pujian penyem. Dan yang kedua, saudara, bahasa baptisan api. Nah, begitu engkau bisa menembus dan ketemu Tuhan, maka dia bicara terus. Seperti Samuel, dia orang biasa-biasa. Dia orang yang tidak diperhitungkan. Dia bukan anak seorang imam. Tapi dia rindu untuk dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Setiap malam tidur di depan tabut perjan. Saudara, untuk kunci mengalami hadirat Tuhan, kunci untuk mengalami alam surga, engkau harus merasakan apa, saudara? Rindu dulu. Rindu untuk haus dulu mencari Tuhan. Di situ kalau sudah Tuhan bicara, maka dia akan menuntunmu. Engkau memulai dulu mengalami baptisan api, dilahirkan kembali. Amin. Amin. Kenapa saya berkata demikian? Banyak sekali kita perlu petunjuk Tuhan, suara Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Tahun lalu saya sudah khotbah di sini bahwa 2018 akan terjadi krisis ekonomi. Siapa yang ingat saya khotbah itu angkat tangan. Tinggi-tinggi. Saya mau tanya, sekarang sudah mulai belum? Sudah mulai. Tahu enggak, saya khotbahkan tentang nanti akan terjadi krisis ekonomi itu sejak tahun 2014. Pertama, saya mendapat petunjuk Tuhan, hikmat Tuhan. Kedua, saya ketemu pakar ekonomi juga. Namanya siklus 10 tahun namanya. Dan waktu itu saya ngomong apa? Cari tanah di kampung-kampung, desa-desa. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Ingat enggak? Nah, pokoknya pinggir jalan 2 mobil lewat. Ingat, waktu saya di surga, saya mendapat penglihatan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Dan nanti jatuhnya tahunnya tanggal berapa? 2023. Berapa saudara? 2000 berapa? 2023. Kalau kapan mulai beli tanahnya? Sekarang. Tahun ini saudara harus beli tanah. Tapi jangan di dalam kota.
Kota udah mahal. Susah cari per meter 500.000. Betul? 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 Kuburan aja sekarang mahal. Betul? Kuburan aja mahal sekarang. Nah, saudara. Ini saya kasih gambaran. Untuk melihat apa masa depan. 2023 Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Dimulai apa sekarang? Tol-tol mulai dibangun. Kalau tol-tol mulai dibangun, semua akses jalan ada. Mau tanya, desa-desa bakal gimana? Kalau maju, tanahnya gimana? Nah, kenapa enggak beli? Ingat, Tuhan beritahu saya tahun ini beli. Batasnya 2020 awal. Harga properti dalam kondisi turun, betul? Banyak yang jual, sedikit pembeli. Banyak makelar, sedikit yang punya duit, betul? 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 Nah, kalau saudara beli tanah per meter 200.000, naik tahun depan 400.000, itu mudah. Betul? Tapi kalau saudara beli tanah per meter 10 juta, tahun depan 20 juta, itu susah. Itu belum mujizat, betul? Nah, jadi saya beritahu, sekarang saudara, waktunya beli. Kenapa? 2023 Indonesia Nah, dan ingat, waktunya beli tanah. Nah, jadi saudara kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu diberitahu akan terjadi apa. Tapi saudara merasakan hadirat Tuhan dulu. Kuncinya dari apa, saudara? Pujian, penyembahan, kerinduan, dan apa? Baptisan api. Untuk apa? Menembus pertahanan kuasa kegelapan. Itu baru bisa kontak. Seperti Samuel, dia bisa kontak dengan Tuhan. Sudah mengalami kontak. Pak, kalau doa itu gimana? Saudara, kenapa perlu bahasa roh? Kadang kita ini bingung apa yang kita doakan. Betul? Nah, kalau roh, harus ketemu dengan roh. Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan Nah, alam surga itu roh. Kalau engkau ingin masuk ke sana, harus dengan roh. Seperti orang kebatinan. Sebelum saya bertobat, orang kebatinan itu komunikasi dengan setan, itu dengan roh. Makanya orang kebatinan itu suka diem gini. Roh dengan roh. Akhirnya kebablasan, tidur. Betul nggak? Nah, makanya ada saatnya doa itu kita berdiam diri, tapi tidak boleh pikiran kosong, ngalamun ngelambiang. Mendengar. Tapi kuncinya harus bahasa roh. Itu gunanya bahasa roh. Nanti udah ketemu Tuhan, engkau akan diberitahu masa yang akan datang. Apa yang terbaik dalam hidupmu. Bisnis pun itu perlu tuntunan Tuhan untuk saat ini. Saingan tambah banyak. Saya bisnis tanah, kalau tidak dapat petunjuk dari surga, susah. Waktu saya doa, Tuhan bicara. Jual pabrik, belikan tanah ke tempat yang kutunjukkan. Seperti Abraham, keluar jalan kau ke tanah perjan. Dia bingung mau jadi apa, betul? Lakukan. Kalau kau sudah ketemu Tuhan dengan suara Tuhan, Pak, bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara hati? Itu perlu pergumulan. Engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan. Nah, kalau suara setan tuh gampang. Pak, tiba-tiba ada yang ngasih nomor togel. Wah, pasti setan udah. Jelas? Nah,
Nah, kalau suara Tuhan sama suara hati itu hampir sama. Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Pengalaman saya dengar suara Tuhan, telinga dengar, semua dengar. Kayak bergaung gitu. Kayak kita ngomong muka dengan muka gini. Ngerti maksud saya? Tuhan ingin bicara sama saudara. Waktu Tuhan ngomong sama saya, jual pabrik. Bingung saya. Udah semua enak-enak, pabrik dijual, ngerintis lagi susah. Untuk ngerintis pabrik itu susah loh saudara. Seleksi karyawan itu susah. Dan sekolahnya itu mahal. Kenapa? Pegawai goblok pinter, itu terlalu goblok ya susah, terlalu pinter, minterin. Betul lah. Nah, betul? Ngurusin pabrik itu susah. Sekarang udah jalan bagus, Tuhan ngomong, jual. Saya jual. Tapi dengan berat hati. Yang ngomong berat no. Kalau enggak berat hati enggak mungkin lah. Wong saya tuh ninggalin pabrik posisi tidak ada utang bank. Dan sampai detik ini pun saya tidak pernah utang bank. Karena saya tuh paling takut sama bank. Wong saya nyimpen uang aja deg-degan di bank. Kenapa? Tiba-tiba banknya bangkrut. Ya kan gitu. Nah, Tuhan beritahu, jual, beli tanah yang kutunjukkan padamu. Tahu enggak saudara? Saya itu beli tanah, itu ngikuti petunjuk itu. Ambil pinggir-pinggir jalan. Makanya saya baru mengerti. Untuk, nih sekarang saya beritahu rahasianya. Jangan di atas 2.000, tapi semua di bawah 2.000. Muka lebar. Kalau kita jual tanah 1 hektar, cari pembelinya yang susah, betul? 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 Kalau di bawah 2.000, 2.500, itu pembelinya masih ya beli. Berapa tempat? Tuhan bicara sama saya, di mana kakimu dipijak, di situ aku menyertai, memberkati. Ingat, makanya sudah mengalami perjumpaan dengan mendengar ini. Dah, saya beli. Nah, setelah beli itu habis uang saya. Nah, kita ini kalau udah uangnya habis itu baru mikir, betul nggak? Nah, disitulah saya mulai mikir, ini suara Tuhan atau bukan? Loh, kadang kalau kita ini baru ada masalah, kadang berpikir loh, ini suara Tuhan atau bukan ya? Kalau bukan gimana nih? Pabrik udah hilang. Pertaruhannya kan besar, betul? Pertaruhannya apa? Besar. Makanya saudara betul harus mengenal pribadi Tuhan. Terus kalian mengenal baptisan api. Pak Daud pernah ragu enggak? Ya pernah. Ragunya gimana? Bener enggak nih suara Tuhan? Betul enggak? Waktu beli tanahnya enggak ragu, yakin itu suara Tuhan. Pas uangnya habis, baru mikir. Di situ setan untuk bikin Nah, ini saya udah beli tanah, uang habis 2 miliar waktu itu. Saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, di mana Pak Gilbert? Ini, kakek-kakek Pak Gilbert, saya ikut ya Pak Gilbert. Oh, kenapa kamu ikut? Enggak apa-apa, saya mau pelayanan itu. Kenapa? Dan enggak ada kerjaan. Pabrik udah hilang. Di rumah terus kan butek juga, betul? 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 Di rumah butek juga. Nah, di situ saya lihat ada namanya itu waktunya Tuhan itu tepat. Gini aja kawan, ikut saya aja. Ikut ya. Wah, saya ikut pelayanan Pak Gilbert keliling-keliling. Saya ikut Pak Gilbert tuh belum lama, 25 tahun ya. Pelayanan keliling-keliling. Sambil mikir, uang udah habis, pabrik udah hilang. Sekarang ikut Gilbert lumayan dong. Dan kalau pelayanan hati-hati, banyak proyek thank you-nya.
Jemaat yang pelit sama sosial kan bisa dihitung jari. Aduh. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya saya pelayanan udah. Tiba-tiba tuh datang apa? Traktor. Datang bulldozer. Alat-alat berat berdatangan semua. Tiba-tiba bikin tanggul, bikin apa semua. Tahu enggak? Lokasi yang Tuhan tunjukkan ke saya itu pintu tol. Jadi pas pintunya, sekitar pintu tol, 500 meter dari pintu tol, 1 kilometer dari pintu tol, pinggir jalan semua. Di situ saya nyesel sekali. Kenapa beli tidak tambah banyak? Bayangin. Kenapa kita perlu alam surga? Dalam bisnis pun juga kita perlu. Untuk visi prospek ke depan itu gimana? Kalau kita tidak sama mengalami alam surga, kita tuh kan masih gini-gini semua. Coba-coba. Coba-coba pas benar. Kalau pas gagal gimana? Atau ibu ngomong habis. Mana? Langsung tiba-tiba pintu tol. Langsung bikin ini. Alfamart, franchise, ini semua. Itu tanah harga, saya beli 200-300 ribu. Sekarang udah jadi 2 juta. Ada yang sampai pinggir jalan itu 3 juta. Ada yang juga sampai berapa ada? 7 juta. Makanya dalam bisnis pun sudah perlu. Samuel, kalau dia tidak kenal Tuhan secara pribadi, ketemu Tuhan sendiri, dia tidak mungkin jadi orang besar. Samuel menjadi orang besar waktu awal pertama kali dia ketemu Tuhan. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Caranya gimana? Engkau serindu dulu. Dan kedua, engkau mengalami baptisan api dulu. Apa saudara? Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, lahir baru dulu. Dan yang ketiga, taraf yang ketiga, roh ketemu roh. Allah itu roh, sembelah dalam roh dan artinya apa? Roh ketemu roh. Ingat, level-level kebatinan, pengikut setan pun, itu ada levelnya. Kalau hanya kebal aja, itu masih level bawah. Level yang paling tinggi dalam ilmu kebatinan, ilmu setan, itu adalah roh ketemu roh. Setan ketemu manusia. Roh manusia ketemu setan. Namanya ilmu batin. Itu sebelum saya bertobat. Jelas? Jelas? Nah makanya orang yang punya ilmu batin sebelum saya bertobat, dia diam gini tek bisa menghentikan jantung. Tanpa menyentuh. Orang yang terlibat kuasa gelap aja bisa seperti itu. Dalam posisi sampai roh ketemu. Nah, kalau kita bertobat, kita bukan ketemu setan, tapi sang pencipta. Roh ketemu roh. Jadi saudara mengalami roh ketemu roh. Ketemu Roh Kudus, bukan Tante Lucy. Jelas? 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 Nah, siapa yang mau tanya? Selamat malam Pak. Pada suatu hari saya berkunjung ke rumah mantan istri saya Pak. Terus saya kan mau pinjam KTP. Tapi ketika saya masuk, saya dipersilakan masuk ke dalam kamar. Dan ketika itu mantan istri saya sedang menidurkan anaknya. Tapi ketika itu saya terkejut setengah mati Pak, dari seluruh tubuh istri saya keluar gelembung seperti asap-asap hitam dari seluruh tubuhnya itu Pak. Itu apa itu Pak ya? Jadi dari seluruh tubuh mantan istri saya. Jadi manggang sate? Enggak ada. Lagi tiduran Pak, mendadak dari seluruh tubuhnya keluar asap-asap hitam dari seluruh tubuhnya Pak. Kalau asap hitam kebanyakan tuh di sekitar rumah itu ada kuasa gelap. Oke? Saya beritahu. Dalam hidup ini jangan sampai cerai. Kenapa saya ngomong demikian? Engkau harus menghargai kalau engkau
bisa ketemu istri dan anak, itu suatu anugerah. Makanya engkau bisa kumpul sekeluarga itu suatu Kenapa sama saya ngomong demikian? 10 tahun saya pernah jaga presiden. Di situ kadang saya berpikir mati apa hidup. Karena lawan-lawannya berat, yang saya hadapi kan dukun-dukun hebat semua. Yang saya hadapi dari Thailand, dari Malaysia, dari Cina, dari Myanmar, ekspor import. Nah, waktu saya jaga presiden, kan dalam pertarungan itu kan kalau melawan kuasa gelap ilmu hitam kan hanya ada 2, dia yang mati atau saya yang mati. Dan waktu itu saya jarang ketemu anak saya, dan makanya tiba-tiba anak saya udah gede, anak saya udah tinggi sekali saya. Nah, disitulah saya merasakan bahwa bisa ketemu anak sama istri itu suatu anugerah. Seperti saudara pelayanan, saudara bisa khotbah, bisa dipercaya orang, itu anugerah. Bayangin, rasul-rasul khotbah digebukin sampai mati loh. Betul? Makanya saya beritahu, makanya jangan sampai terjadi perceraian. Walaupun seapapun ya, jangan. Kenapa? Saya merasakan bagaimana waktu saya itu 10 tahun itu dengar suara anak tuh seneng. Dengar suara istri tuh seneng gitu loh. Kenapa? Oh berarti masih hidup. Nah, kan 10 tahun. 10 tahun saya jaga. Nah, makanya saya beritahu, jangan sampai ada perceraian. Oke, lagi? Ini? Saya mau nanya soal kesembuhan. Nah, secara umum kita berkata bahwa apabila kita sudah berobat dan berdoa lalu hasilnya tidak seperti yang diharapkan, itu kehendak Tuhan. Itu kesimpulan dari kita, pikiran kita atau dari firman. Ada tertulis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apakah Anda percaya dengan semua penyakit atau mungkin sebagian besar penyakit adalah roh setan? Dosa mengundang intervensi roh setan menaruh penyakit di dalam tubuh. Tapi apabila kita sudah berobat dan berdoa lalu sembuh, nah langsung to the point. Oke. Ya. Okay. Saudara, sakit itu ada berapa jenis? Pertama, ada karena kuasa gelap. Apa saudara? Nah, kena santet, kena macam-macam kuasa gelap. Kedua, karena dosa. Karena apa? Karena dosa. Nah, ingat, Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan. Tuhan merencanakan semua adalah baik. Ketiga, sakit itu karena yang ketiga. Ada juga karena apa? Melanggar hukum alam. Saudara darah tinggi, makan sate kambing sama durian, gimana? Tiba-tiba mati, langsung gugat Tuhan. Tuhan, kenapa aku mati? Dasar kamu makan sate kambing sama durian. Betul? Melanggar hukum alam. Batas kemampuan badan kita. Jelas saudara? Itu ada hukum alamnya semua. Nah, jadi sakit itu belum tentu kena setan. Belum tentu juga karena dosa. Bisa juga sakit itu karena apa? Melanggar hukum alam. Nah, kalau sudah setiap hari makan gula terus, lama-lama jadi apa? Ya udah. Oke? Begini Pak Daud, apakah ada tertulis apabila engkau percaya kepada aku, engkau dapat melakukan semua pekerjaan yang engkau lakukan bahkan lebih besar. Perhatikan kata semua dan lebih besar. Apabila engkau percaya kepada aku, engkau dapat mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Apakah tiap orang itu sudah dikaruniai karunia kesembuhan seperti PB Joshua dan Peter Yongren? Ataukah kita semua harus kalau sakit itu kita bilang ke dokter aja, itu aja. Oke, udah ngerti. Lu sudah tahu bahwa semua orang itu yang percaya Tuhan diberi kesempatan untuk mendapat karunia. Tapi kita harus mencari, rindu dulu.
Ngerti sudah? Artinya apa? Berani membayar harga. Kalau saudara tidak berani membayar harga, bagaimana mau dipakai Tuhan? Pagi doa, siang doa, malam doa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidupnya benar. Jelas? Jadi semua orang yang tidak percaya Tuhan, itu diberi kesempatan. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Jelas? Oke. Nah, memang ada orang tertentu dikasih karunia Tuhan, namanya talenta atau karunia roh. Tapi pada hakikatnya, semua orang percaya diberi aku sungguh-sungguh Tuhan dengar. Oke? Lagi? Selamat malam Pak Daud. Mohon komentarnya kalau ada acara di TV Karma yang dibawakan oleh Roy Kiyoshi, itu dia cara mendiagnosa orang seperti itu tuh pakai alam apa? Itu udah tahu yang namanya indigo. Itu kakek neneknya pasti ada yang terlibat okultisme kuasa gelap. Masuk ke generasi kedua atau ketiga. Itu dikira orang itu bakat. Itu bukan bakat atau karunia. Itu adalah kutukan. Dari garis keturunan itu ada yang terlibat. Saudara, saya mau tanya, apa gunanya ngelihat setan tapi tidak bisa ngusir setan? Betul? Betul? Saya mau tanya, apa gunanya ngelihat setan tapi tidak bisa ngusir? Jangan-jangan jadi temannya? Oke. Selamat malam Pak Dodoi. Saya sebulan ini kan lagi belajar Pak Dodoi tentang cara mengusir kuasa gelapan. Nah singkat cerita Pak Dili, saat saya belajar Pak Dodoi, kebetulan kejadian ini di kantor saya. Ada sapam, tahu-tahu teman saya umurnya 70 sehat, tahu-tahu sakit kaki sama tangannya nggak bisa digerakin Pak Dodoi. Nah teman-teman saya dengan saya kan pada nengok. Nah saat saya nengok, saya tutup pintu, saya doain Pak Doi orangnya. Langsung saya olesin minyak urapan. Setelah itu 2 minggu malah mati Pak ini. Gimana ini? Saya disalahin teman saya apa nih? Memang udah waktunya. Tapi Pak Dotoni saya nanya istrinya, dia punya banyak ada 18 jimat katanya di rumahnya. Yang tak tanyain sakitnya gimana? Dia Pak Anang kalau kumat pas jam 6 ke atas habis maghrib katanya sama jam 12 gitu. Gini, saya akan kasih penjelasan. Tubuh dan jiwa bisa dikuasai setan. Ikutin saya semua. Tubuh dan jiwa bisa dikuasai setan. Tetapi ada satu yang tidak bisa dikuasai setan, yaitu roh manusia. Karena roh itu milik Tuhan. Walaupun orang punya jimat apapun, setan mau melakukan apapun, hanya bisa sebatas tubuh dan jiwa. Tidak bisa sampai roh. Setan bisa menyiksa tubuh dan jiwa seseorang. Tapi yang tidak bisa disentuh satu zona, yaitu roh manusia. Maka Alkitab berkata, roh manusia pelita Tuhan. Jelas? Jelas? Nah, jadi ingat, saudara harus punya pemikiran yang benar dulu. Hanya ada satu yang tidak bisa disentuh setan dan dikuasai setan. Apa saudara? Roh manusia. Oke? Ingat, jangan bersedih. Saya doain orang yang mati juga banyak. Karena kebetulan yang minta order saya itu punya jimat susah mati. Nah, saya disuruh doa untuk ngasih tiket check out-nya. Oke.
Pak, saya mau nanya tadi kan Bapak bilang kalau menghadirkan hadirat Tuhan tuh pujian penyembahan dan bahasa roh. Kalau misalnya roh yang bukan daripada Tuhan, bisa nggak dia menyerupai bahasa roh? Yang mirip-mirip. Gini, bisa. Oh, bisa. Orang menjiplak bahasa roh bisa enggak? Bisa. Tapi kan bukan asli. Cara membedakannya, Pak? Kalau mau membedakan ada karunia membedakan roh. Tapi kalau saudara tidak ada karunia bahasa roh, sudah banyak pujian penyembahan. Untuk menyembah Tuhan, Allah bertata di atas pujian. Untuk merasakan hadirat apa? Tuhan. Tapi lebih enaknya sampai level yang kedua, ada bahasa roh. Dan bahasa roh itu tidak diajarkan. Pak, kalau bahasa roh itu sadar enggak? Sadar. Kalau enggak sadar itu kesurupan. Jelas? Oke? Shalom. Saya memang baru pertama mengikuti khotbah dari Pak Daud ya. Saya sangat tertarik karena memang ada latar belakang dari keluarga suami saya. Mertua saya itu termasuk dukun besar kalau di Samosir zaman. Tapi orangnya tidak besar kan? Dia bisa memberhentikan hujan, bahkan daun sampo dia bisa tanam dalam posisi terbalik. Tahu. Tapi itu bisa tumbuh. Kalau yang jenis ilmu itu namanya jenis ilmu kanuragan. Kalau ilmu kanuragan itu anak cucunya itu kena kutukan, hidupnya susah. Ya, memang sampai sekarang keturunan saya, suami saya itu masih percaya satu keluarga dengan kayak begitu, Pak. Nah, pada waktu saya berumah tangga dengan dia, tapi keluarga dari pihak saya itu kebetulan takut akan Tuhan. Nah, waktu saya berumah tangga, saya 1 tahun 4 bulan belum dikaruniai anak. Lalu dia mengajak saya untuk pergi ke dukun. Karena saya takut sama dia, saya mauin, saya ikutin. Tapi hati saya bertentangan. Dan pada waktu itu, dukun itu pakai jubah warna putih. Dia jubah warna putih. Nah, memang sebulan setelah kita datang ke situ, saya hamil. Maaf cakap, saya nggak percaya itu hamil dari sana, karena saya juga berobat ke dokter spesialis sambil. Nah, setelah saya hamil, umur 3 bulan, ada kejadian aneh. Memang ada penolakan dari hati saya, karena keluarga saya tidak percaya dengan namanya dukun. Suami saya berangkat, jam 5 pagi, saya tutup pintu, saya tidur lagi, tapi saya seperti nggak bisa bangun. Saya nggak bisa bangun. Tiba-tiba saya menyebut nama Tuhan. Ada orang berjubah putih di pinggir tempat tidur saya. Dia bilang Tuhan memberkati. Setelah itu bayangan itu hilang. Saya tidak bisa lihat kepalanya. Badannya besar. Tapi seperti yang saya ingat, loh ini seperti dukun itu. Memang sampai sekarang saya bertanya, Pak, anaknya itu yang gimana? datang itu anak saya itu dari dalam kandungan umur 3 bulan ada ya. Gugur biasanya? Enggak, hidup Pak. Hidup. Memang. Tapi ya begitu, dia ada keterbelakangan. Itu berarti kena kutukan? Ya, sampai sekarang dia sudah mau 17 tahun, berhitung juga masih belum bisa Pak. Tapi dia normal seperti kita. Tahu. Sekarang dia lagi sekolah teologi di Kendal. Oke. Di Kendal, di Semarang. Sekolah SMA. Oke, itu yang ditemui ibu. Roh, saya sampai sekarang masih bertanya. itu bukan malaikat, itu setan. Itu namanya ngerogo sukmo. Oh gitu ya. Berarti dukun itu menguasai ilmu ngerogo sukmo. Jadi nemui ibu dengan posisi seperti itu ngerogo sukmo. Jadi saya memang waktu itu tidak bisa bangun Pak. Ngerogo sukmo itu seperti ini. Dalam ngerogo sukmo itu ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama, roh tetap dalam badan, tapi ngelihat alam gaib. Kedua, tingkat yang kedua, roh keluar dari badan. Misalnya saya menemui bapak ini. Bapak ini ada di Sumatera, saya ada di Bandung. Saya semedi gini, tek, roh saya keluar, nemuin bapak gini nih. Tapi bapak ini ngelihat saya seperti ini. Cirinya seperti itu. Berarti salah tafsir saya selama ini Pak ya? Bukan malaikat itu. Kalau malaikat pasti kelihatan wajahnya. Kalau ngerogo sukmo itu tidak kelihatan wajahnya. Nah. Tapi kenapa dia berkata Tuhan memberkati Pak ke kandungan saya? Setan pun juga ngomong gitu kan? Bisa enggak setan ngomong gitu? Bisa. Menyamar jadi Yesus saja bisa.
saya pikir ya, kita perlu belajar satu hal tentang setan. Yaitu apa? Dia tidak pernah menyerah. Yesus aja dicobai, betul nggak? Siapa tahu jatuh. Nah itu berarti anak ibu patahkan namanya kutuk perjanjian. Tapi saya sudah bawa kemana-mana Pak, terus terang saya pergi ke pendeta ini. Saya juga berdoa, saya pergi ke dokter, segala cara saya lakukan. Saya juga belajar seperti yang Bapak bilang tadi, mendengar suara Tuhan. Tuhan itu seperti menyuruh saya mengarahkan dia sekolah di sana. Padahal dia untuk mandi aja masih belum mampu sendiri Pak. Tapi saya lepaskan dia di sana. Ibu, perlu saya tahu. Kadang Tuhan tuh memakai orang goblok untuk mempermalukan orang hikmat. Walaupun anak ibu lahir dari seperti itu, udah dipatahkan kutukannya dalam nama Yesus, pasti Tuhan berikan masa depan. Amin. Ibu tidak usah berkecil hati nanti anak saya gimana. Tuhan pasti memberikan masa depan. Walaupun itu masa lalunya seperti itu. Ingat, saya dulu kan juga hampir sama seperti itu. Menurut saya kan dulu gila hilang ingatan 1 tahun. Karena kalah ilmu. Bukan dari lahir dari gila, bukan. Nah, tapi dari situ saya lihat satu hal. Tuhan itu pakai siapapun bisa. Jadi ibu tidak berkecil hati. Tuhan mau pakai anak ibu. Tenang aja. Oke? Malam Pak Daul. Malam Pak. Saya mau tanya, generasi 1 keikutan okultisme Gunung Kawi. Turun ke generasi 2 pernah ikut juga di Parangtritis. Itu kalau jenis seperti pesugihan gitu, anak cucunya itu kerja apapun bangkrut. Ya. Nah, maksud saya generasi kedua sudah bertobat. Kemudian generasi ketiga waktu kecil bisa lihat hal-hal yang gaib gitu. Saya pernah dengar khotbah dari Pak Daud bahwa itu kutuk yang turunnya ke generasi 2 atau ke generasi ketiga, 3. iya. Diputuskan oleh darah Yesus. Iya. Bagaimana Pak cara implementasinya untuk generasi keduanya Pak? Karena generasi ketiganya masih kecil Pak. Kalau generasi kedua begitu bertobat lahir baru, bebas dari kutuk. Tetapi, ada tetapi, batalkan perjanjian namanya kutuk masa depan. Lu udah tahu bahwa semua ritual kuasa gelap, kuasa setan seluruh dunia itu pasti malam Jumat, tidak mungkin malam Minggu, betul? Nah, jelas? Jelas? Nah, kenapa malam Jumat, hari Jumat? Ingat, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu adalah hari Sabtu. Hari Minggu itu hari pertama. Jelas? Nah, kita pakai hari Minggu karena Yesus bangkit hari Minggu. Nah, berarti hari yang ke-6 itu ada hari apa? Jumat. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah, amin. Nah, amin. Kita apa? Segambar apa seru? Dan hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia dengan suatu janji. Beranak cuculah, kuasai bumi. Amin. Itu namanya berkat masa depan. Apa saudara? Berkat apa? Beranak cuculah dan kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari setan adalah Tuhan. Ingat. Karena hari yang ke-6 Tuhan berjanji memberkati manusia. Demikian setan mengikat perjanjian manusia dengan kutuk hari yang ke-6 juga. Makanya ritual Gunung Kawi, ritual ilmu gaib, santet, mantra apapun pasti hari yang ke-6. Itu bukannya di Indonesia, seluruh dunia. Jadi makanya ada orang yang bertobat, habis bertobat bangkrut habis. Karena perjanjiannya belum dibatalin. Setan masih punya hak atas masa depannya. Nah, kadang orang berpikir ini kasus Ayub, beda.
Ayub tidak ada perjanjian setan. Ayub orang benar. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencoba. Dan Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Amin. Nah, kalau kasus itu kasus perjanjian setan. Beda. Nah, masa depan itu bicara apa? Pekerjaan. Bisnis. Betul? Rumah tangga. Betul? Anak. Betul? Nah, jadi dalam pembatalan perjanjian setan itu harus ada membatalkan kutuk masa depan juga. Supaya setan tidak punya hak atas masa depan hidupmu. Pekerjaanmu, bisnismu. Nah, makanya suatu kali ada pengusaha, dia mau bertobat, tanya, Pak, aku dulu minta sama setan. Kalau saya bertobat, pabrikku gimana? Ini bicara masa depan, perjanjian hari Jumat. Saya ngomong, kamu bertobat tetap kaya. Mau dia. Nah, itu harus dibatalkan perjanjian. Nah, ikutnya semua. Dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, ikatan kutuk roh jahat atas hidupku, masa depanku, keluargaku, kami hancurkan, kami batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Hari ini hidupku, masa depanku bukan milik setan lagi. Jelas? Oke. Jadi untuk membatalkan perjanjian itu bukan hanya saudara doa dan bertobat. Harus diucapkan pembatalan perjanjian juga. Kalau hanya berdoa tapi tidak membatalkan perjanjian, kan berarti setan di luar masih punya hak. Ngerti maksud saya? Ngerti? Jadi luar, dalam, putus. Tidak ada hubungan lagi. Oke. Tapi kalau generasi satunya masih, Pak, generasi duanya yang bertobat gitu, Pak. Iya. Sempat pula generasi keduanya sampai sakit hampir kelengar. Hampir itu. Apakah itu jadi istilahnya bertobat, pembatalan tapi masih beradu? Harus gitu, Pak? membatalkan perjanjian. Perjanjian dibatalkan, ingat, bukan hanya doa biasa. Doa pembatalan diucapkan. Kalau doa biasa itu kita doa Bapa kami kan biasa adalah. Nah, itu ada doa khusus. Tergantung imanmu. Bisa sendiri, bisa sama pendeta. Pendeta itu hanya menuntun. Batal dan tidaknya tergantung imanmu. Walaupun didoain pendeta sampai ludah habis semua. Tapi tidak beriman ya percuma. Betul? Betul? Jadi doa pembatalan perjanjian itu doa khusus. Bukan doa biasa umum seperti doa Bapa kami, doa untuk doa makan, beda. Khusus. Pembatalan perjanjian. Apa perlu doa puasa dulu sebelumnya? Itu lebih bagus. Jadi nanti berlaku untuk generasi ketiga dan ke bawahnya, Pak. Ya. Yang melakukan generasi kedua. Gini. Untuk pembatalan perjanjian itu tergantung pribadi dengan pribadi. Kalau yang generasi ketiganya tidak tetap berlaku. Perjanjian tetap berlaku. Perjanjian itu batal pada waktu individu. Demikian keselamatan itu adalah individu. Jelas? Oke. Ya, saya mau tanya Pak, bagaimana dengan aura? Aura itu apakah sesuatu yang diperbolehkan atau kan orang yang bisa melihat aura itu kan orang tertentu. Ya orang yang misalnya kayak punya kelebihan gitu. Nah, karena sekarang di salon-salon kecantikan kan ada yang namanya totok aura. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak boleh? Tidak. Oh, tidak boleh. Totok aura di salon-salon juga tidak boleh? Itu hampir mirip yang namanya itu adalah penyaluran tenaga inti, tenaga dalam. Oh. Tak beritahu. Anda mau cantik atau tidak tergantung hatimu. Kalau hatimu gembira, kelihatan cantik. Tapi hatimu stres, maunya mau cantik pun jadi kayak kepiting rebus. Dari apa, ha? Oke. Selamat malam, Pak. Mau tanya, saya ada satu teman
dia udah lahir baru, udah melayani, dia begitu sensitif dan banyak karunia-karunia pelepasan. Seperti kalau pelayanan lihat ini gitu. Saya tahu itu karunia dari Tuhan. Sekarang saya tanya, dia itu bisa keluar rohnya. Saya curiga, maaf mungkin saya salah Pak. Dia bisa satu bapak, ibu sakit sedang hamil. Lalu roh ini oleh gurunya bisa keluar masuk ke dalam tubuh si ibu yang hamil itu. Ada apa di dalamnya gitu, karena ada sakit begitu. Nah, dia lihat, saya lihat ada baby bagus, ada gini. Oke, saya tahu. Berarti itu namanya sinkritisme. Menggabungkan agama dengan kepercayaan kuasa gelap. Dalam Tuhan tidak ada ilmu ngrogo sukmo. Karena ngrogo sukmo itu berlawanan dengan Tuhan. Jelas? Ngrogo sukmo itu roh itu keluar. Kalau roh ini keluar, tubuh ini kosong. Yang menguasai siapa? Ya. Makanya orang rogo sukmo itu tidak boleh dipegang. Karena rohnya ini keluar, tubuhnya dikuasai setan untuk mengisi tubuhnya ini. Tetapi orang rogo sukmo itu nafas berhenti. Nafas apa? Berhenti. Kemarin ini sebelum saya akhiri, kemarin itu saya ketemu seorang profesor doktor itu dari Amerika, tapi belum karburator bocor. Dia nanya saya tentang ilmu. Sebelum saya bertobat kan saya punya ilmu saipi angin, pindah tempat. Dia tanya sama saya, Pak Daud, saya mau tanya Pak Daud, pada waktu pindah tempat, nah tapi saya pindah tempatnya dulu hanya itu ilmu untuk melarikan diri, dan itu kalau sekali menggunakan umurnya berkurang 1 tahun, makanya jarang digunakan. Jadi digunakan 100 kali kan habis. Kalau tidak terpaksa tidak boleh digunakan. Itu sebelum saya bertobat. Nah, Pak Daud, apa yang waktu Pak Daud masuk dimensi itu, apa yang Anda lihat? Nah, saya cerita sama profesor ini. Saya melihat seperti kayak terowongan gini. Setelah itu terowongan itu gimana? Berawan gelap. Setelah itu membentuk seperti kayak angin lesus gini. Nah, begitu masuk, pindah tempat. Dia ngomong sama saya, tahu enggak Pak Daud? Itu portal. Pak Daud, itu teori Einstein. Jadi para ilmuwan semua baru mempelajari. Pak Daud sudah praktek. Nah, terus ditanya lagi. Dia bahas MC kuadrat atau apa gitu. Saya mau tanya Pak Daud. Puncak ilmu tertinggi Pak Daud itu apa? Puncak ilmu tertinggi saya, waktu akan berhenti. Kan ilmu puncak saya tertinggi dulu itu, waktu akan berhenti, dan saya itulah menguasai sang waktu. Artinya gimana? Masa lalu, masa depan akan bertemu. Langsung dia ngomong, tahu enggak ini Pak Daud? Ini teori cahaya. Langsung dia ngomong, Lucifer itu ahli fisika. Ngomong gitu. Kenapa? Ingat, Lucifer itu dulunya adalah apa? Malaikat yang disayang Tuhan. Sepertiga malaikat kan itu. Lucifer pemimpinnya. Dan dia banyak tahu rahasia Tuhan. Ini Pak Daud perlu tahu. Yang Pak Daud alami itu semua adalah teori Einstein semua. Mulai Einsteinnya belum praktek, Pak Daud udah praktek. Kayak susu. Masuk dalam badan, tiup gini tok. Tanpa luka. Masuk dalam badan. Di rongsen kelihatan ada susuknya, emas. Betul? Dia ngomong, dukun-dukun Indonesia sudah praktek teori Einstein. Itu apa? Teori cahaya. Ingat, iblis itu dari apa? Setan. Dari cahaya. Dan dia ngomong, Pak Daud, ini kalau ada yang bisa, ada lagi
Coba Pak Daud, saya ingin tahu ilmu tenaga dalam Pak Daud, penyatuan ilmu dulu, kekuatan menghentikan jantung itu gimana? Ilmu pamengkang jagat, pukulan jarak jauh. Ini saya kasih tahu aja sebelum kita atlakol. Ini yang ngomong profesor ini, IT ahli komputer. Murid dia ngajar di Texas, di Amerika. Dia ingin menemukan suatu penemuan, jadi dia ngomong gini, perlu tahu enggak Pak Daud, bahwa semua teknologi yang ada di bumi ini, semua dipelajari dari dua. Pertama tubuh manusia, dan kedua adalah okultisme. Telepon, dari apa? Pompa air, dari apa? Ginjal. Langsung ngomong gini, coba Pak Daud, saya ingin tahu ilmu pamengkang jagat itu gimana. Langsung dia hitung semua. Dihitung ini. Pertama, oksigen, waktu napas dimasukkan, O2. Langsung. Dalam tubuh manusia, hidrogen, nitrogen. Waktu udah. Nah, setelah itu, pada waktu Pak Daud itu bernapas, napasnya gimana? Tekan pusar sini, berputar. Dari terasa pelan-pelan, lama-lama jadi tidak terasa. Kecepatan cahaya. Langsung dia temukan teorinya. Blok, ketemu. Ketemu dia ngomong apa? Tahu enggak Pak Daud? Saya sudah ketemu. Senjata ini kalau dibikin adalah senjata pembunuh massal. Dengan bahan baku oksigen. Hah? Tahu enggak Pak Daud? Kalau saya pecahkan teori ini, saya dapat Nobel dunia. Tapi akan kembali ke zaman batu. Itu untuk nembak satelit. Pakai laser. Dia ngomong, ini teori-teori Pak Daud, okultisme, semua di fisika masuk semua. Dan dia ngomong, kok Bapak bisa tahu gini gimana Pak? Itu kan, dia kan profesor, omong sama saya. Ini Pak, saya udah lihat semuanya. Dari O2, nitrogen, hidrogen, semua teori Pak Daud yang diajarkan guru Pak Daud, semua tak tulis. Dan semua rumus fisika semua. Berarti gurunya Pak Daud itu ahli fisika. Nah, terusan ngomong, dalam tubuh Pak Daud itu ada apa? Emas. Modelnya gimana? Jarum tembaga, seluruh badan. Tembaga adalah penghantar listrik. Emas adalah penghantar listrik yang terbaik untuk tidak membuang energi untuk bikin satu titik. Dan titik itu membuat laser. Wah, itu teori semua gini. Saat dia ngomong. Tapi ini kalau sampai teknologi ini ketemu, itu berbahaya. Senjata pembunuh massal. Karena Pak Daud posisi tubuh sekecil ini bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Apalagi kalau dibikin pakai alat yang besar. Jadinya seperti apa? Terusan ngomong gini. Berarti Lucifer itu ahli fisika. Yang ngomong yang ini. Dia ngomong, tahu enggak komputer itu berasal dari mana? Teorinya komputer. Itu mengambil dari apa? Otak manusia. Disebut jadi namanya chip. Jelas? Jelas? Nah, tahu enggak Pak Daud? Malaikat. Setan itu pada waktu hari penghakiman. Itu tahu dosa-dosa kita. Betul? Tercipta apa sekarang? CCTV. Betul? Betul? Ngobrol-ngobrol. Tahu enggak Pak Daud? Ini teorinya Pak Daud ini semua fisika semua. Dan guru Pak Daud bisa-bisa ahli fisika. Dia ngomong, berarti Lucifer itu ahli fisika. Ini buktinya ini ketemu semua adalah. Jadi semua itu ada dalam satu teori. Teori cahaya. Oke? Kita berdiri saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan,
Mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.